Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat dampak Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat terhadap Indonesia. Yang pertama, aliran dana asing masuk ke negara berkembang seperti Indonesia, kemudian juga permintaan nikel untuk mobil listrik meningkat. Dan selanjutnya adalah dolar melemah, harga emas dan saham mengalami kenaikan. Ini sumber dari LME Institute. Kita beralih ke grafis selanjutnya, dampak terpilihnya Joe Biden bagi ekonomi global. Ini tadi pun juga sempat kita singgung, menurunkan tensi perang dagang Amerika Serikat dan China. Nilai komoditas mengalami kenaikan, ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang akan berkurang. Tensi perang dagang melandai, mengurangi rencana investor China untuk merelokasi pabriknya. Tadi pun juga sempat kita singgung pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, surplus neraca dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Mulai dari 2015 sampai dengan 2019 dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat, di 2015 8,6 miliar dolar, 2016 di 8,8, 2017 ini yang paling tinggi pemirsa di 9,7 miliar dolar Amerika Serikat, 2018 8,3, 2019 di 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Dina Praptora Harja, praktisi pengajar hubungan internasional dan sinergi polisi. Ibu Dina, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan, dari komoditas kita belum sempat singgung tadi, Bu. Ini permintaan nikel untuk mobil listrik meningkat, dan ini juga tergambar, Bu, dari beberapa saham atau emiten yang ada di pasar modal Indonesia mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini berkaitan juga kebijakan energi baru dan terbarukan. Sementara beberapa komoditas lainnya seperti batu bara ini tampaknya tidak cukup diuntungkan. Ini momentum apa yang bisa kita manfaatkan, Bu? Kembali lagi ke narasi tadi, untuk memanfaatkan kebijakan dari Biden ini, dampaknya kepada ekonomi Indonesia. Kita ini salah satu, ya kita bilang kelebihan ya, tapi juga sebenarnya satu sisi yang lain juga satu kelemahan kita, itu kita ekspornya masih di bahan baku. Dan kalau memang sementara ini industrialisasi kita belum bisa mengolah di dalam negeri, berarti satu yang bisa kita tawarkan adalah investasi untuk mereka membuka pabrik atau paling nggak pengolahan dasar lah di Indonesia, atau nanti turunannya juga bisa diolah di Indonesia. Dan itu yang kita lihat memang paling banyak tuh masih besi, baja, logam mulia, kemudian sejumlah jenis karet ya, dan turunannya sama minyak-minyak hewan maupun minyak tumbuhan. Jadi kalau kita bicara soal renewable energy, berarti kita harus merapat kepada teknologi yang menggunakan bahan baku dari negara kita. Nah, tantangannya sih ya gimana kita menegosiasikan itu ya, karena kecenderungannya sekarang itu di dalam negeri kita walaupun ada peningkatan iklim untuk investasi, tapi belum cukup baik dibandingkan negara-negara yang merapat ke Amerika Serikat itu. Jadi lagi-lagi nilai tawar dalam hal ini. Betul, lagi-lagi nilai tawar. Karena gimana ya, kalau kita bicara soal barang, itu kan juga ke masalah dependability ya, kualitasnya juga harus baik. Kalau kita bicara di global value chain di level yang akhir tuh berarti kan kekiniannya lebih muktahir gitu ya. Nah, nilai tambah seperti itulah yang kita ini masalahnya ketika dilatih oleh pemerintah pun indikator keberhasilannya sebatas masih serapan anggaran. Jadi bukan ke konten untuk fasilitasi tadi peningkatan kelas dari para pengusaha kita. Pengusaha kita nih justru gara-gara COVID semakin banyak lagi yang bergerak di sektor UMKM, 80% lebih. Jadi, dan masalahnya UMKM itu kan tadi di volume ya, dan dependability. Apakah kemudian yang kalaupun itu dikumpulkan semua difasilitasi menjadi satu, menjadi bagian dari global value chain, apakah kualitas yang dihasilkan itu bisa seragam terus? Terstandar gitu kan, dan lagi-lagi pemerintah di sini memang harus berani melakukan investasi yang lebih dalam ke dalam negeri untuk penguatan itu, karena kalau enggak nanti bahan mentah lagi selalu yang dibawa ke luar negeri.
Dan itu akhirnya terbawa fluktuasi global aja. Kalau lagi bergerak ke mana, kita ikut ke sana gitu ya. Tapi kita sendiri belum punya kekuatan di dalam. Baik, bagaimana Anda melihat upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya tawar ini sampai sejauh ini, Bu Dina? Kita tuh yang dipertajam di diplomasinya. Ya. Kemampuan untuk menegosiasikan tuh sudah cukup baik. Kita masuk belusukan ke sejumlah negara besar itu sudah cukup baik ya. Marketing, upaya membuka marketing dan segala macam. Cuman problemnya adalah apa yang dimarketingkan, apa yang mau dijual. Kemudian kalaupun kita mau meningkatkan di aspek tersier misalnya ya, baik itu finansial atau SDM, itu juga belum ada platformnya gitu loh untuk semua yang ada di Indonesia ini bisa dipromosikan keluar. Jadi melulu masih di sektor primer gitu loh. Manufacturing kita juga belum ada terobosan yang berarti apapun. Demikian pula yang sektor tersier pada dasarnya jalan sendiri. Jadi inilah menurut saya PR paling besar kita. Apapun yang terjadi di luar sana itu pada akhirnya kita hanya bisa menangguk untung kalau di dalamnya kita juga siap. Baik, tapi untuk upaya ke sana seperti apa, Bu? Perkembangannya paling tidak kita berupaya dalam hal ini melakukan perbaikan. Kalau di dalam negeri misalnya, kita kan melihat gara-gara pandemi ini pemerintah mengucurkan dana stimulus ya. Untuk sejumlah sektor usaha, terutama yang ada di wilayah KEK. Kemudian juga UMKM diberi stimulus untuk memperpanjang masa kalau mereka punya kredit atau ada grace period tambahan sehingga mereka juga bisa hire pekerja tetap. Cuman kan kecenderungan tren secara umum ini kan konsumsi sedang ditahan. Jadi dan investasi secara umum juga menunggu karena secara global tadi saya mungkin belum sempat sebut ya, di tingkat global itu investasi terbesar tetap saja menuju kepada negara-negara maju. 50% lebih itu destinasinya negara maju. Dan ini semua merosot jauh sejak ada masalah di COVID yang parah di Eropa serta Brexit di Eropa. Karena biasanya investasi kayak Amerika tuh produksinya di sana juga karena mereka juga banyak UMKM di di Eropa. Nah itu terhenti juga karena tadi ketidakpastian apakah bisa ngangkat gitu pasarnya di Eropa. Apalagi di sana kan older citizens ya, rata-rata demografinya tua. Nah akhirnya yang terjadi barang yang terbatas produksinya ini dilempar ke pasar domestik. Nah itu yang kita saksikan sekarang. Apapun yang distimuluskan oleh pemerintah itu arahnya lebih untuk memperkuat domestic consumption saja, tapi belum pada ini bisa dipropel untuk diekspor ke luar negeri. Itu tantangannya tuh di situ. Jadi tata kelola ini saya kira belum tersentuh dengan baik. Kita sudah ada komitmen untuk mengeluarkan stimulus-stimulus, ada alokasi uang. Cuman masalahnya kontennya itu belum ada. Kemudian juga mekanismenya untuk tata kelola yang lebih baik si pengusaha ini bisa ekspor itu belum tersentuh. Artinya ini masih cukup banyak PR begitu, Bu, yang harus kita perbaiki, terutama dalam meningkatkan daya tawar ini. Iya, karena saya melihat ini memang belum ada kemitraan yang jelas ya antara pemerintah dengan swasta ya. Jadi pemerintah itu lebih sebagai kasir kalau boleh saya bilang untuk program-program ini. Jadi seakan-akan kalau tidak ada investasi dari pemerintah nggak jalan. Padahal sebenarnya kan harusnya kemitraan ya. Dan kalau kita bicara kemitraan itu sistem bagi hasilnya, sistem regulasinya itu harus sama-sama menguntungkan untuk pengusaha maupun pekerja. Baik. Nah itu yang belum jalan. Ya, sekedar kesimpulan Ibu Dina bisa direview kembali apakah dengan terpilihnya Biden sebagai Pilpres Amerika Serikat dalam Pilpres Amerika Serikat di 2020 akan jauh lebih memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia dibandingkan dengan Trump? Secara umum ya, karena gerak langkah Biden lebih bisa diprediksi. Kemudian
kebiasaan Biden untuk bernegosiasi lewat multilateral itu juga disukai oleh Indonesia. Secara prinsip luar negeri itu juga sejalan dengan cara-cara yang kita pakai. Kemudian untuk penguatan penyelesaian masalah pandemi misalnya, kalau betul si Biden itu akan kembali lagi ke WHO dan mendedikasikan lebih banyak dana lagi di sana, baik itu untuk penelitian, baik untuk vaksin, keuntungannya untuk negara-negara berkembang seperti kita. Artinya kita nggak harus pakai APBN belaka untuk memastikan ada distribusi vaksin yang terjamin gitu ya. Kalau kemarin kan Trump kita masih harus berpikir negosiasi dengan Amerika langsung secara bilateral. Kalau ini enggak. Kemudian kalau kita bicara soal stabilitas politik dan sosial, terutama lapangan pekerjaan yang basisnya sosial budaya ya, itu lebih terbuka sebenarnya pada masa Biden karena kemungkinan alokasi dana untuk program misalnya beasiswa, kemudian kemitraan penelitian itu bisa mengalir lagi pada masa Biden. Demikian pula civil society ya, itu program-programnya bisa hidup kembali. Jadi ada peluang yang bagus di sektor ilmu sosial, tapi untuk ekonomi ini belum tentu, sangat tergantung pada kemampuan kita untuk penetrasi lebih dalam ke lobby-lobby di Amerika itu. Baik, Ibu Dina terima kasih sudah bergabung bersama kami Bu di Market Review. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, terima kasih. Baik, ada Ibu Dina Praptura Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional, sinergi policy. Dan tadi kita membahas dampak ekonomi bagi Indonesia, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.